Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anit tafriqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa badittaba'ahuda amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman yang tidak diragukan. Wilayahnya saja, hadirin, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Menurut sensus resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS pada tahun 2020, tercatat ada 17.024 pulau, 300 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda. Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman dan perbedaan. Namun hadirin, karena keragaman tersebut lahirlah sikap egois, apatis dan fanatis, sehingga tak jarang hanya gara-gara berbeda suku masyarakat saling berseteru, hanya gara-gara berbeda bahasa saling memangsa, hanya gara-gara berbeda ormas keagamaan saling menerkam, bahkan hanya gara-gara berbeda partai saling membantai. Betul hadirin? Timbul pertanyaan, apakah kita rela bangsa yang telah merdeka atas perjuangan para pahlawan ini harus hancur gara-gara mempermasalahkan perbedaan? Tentu tidak, hadirin. Lalu bagaimanakah Islam memandang perbedaan dan keragaman? Sebagai jawabannya, merawat keragaman dalam kesatuan NKRI adalah judul syarahan Al-Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
Inna akramakum indallahi atqakum. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, firman Allah pada ayat tersebut dalam kajian ilmu balaghah termasuk kalamul khabari dengan esensi sebuah informasi ilahi bahwa secara fitrah Allah telah menciptakan manusia dengan kondisi beragam. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman kontekstualisasi dan asbabun nuzul ayat sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Az-Zuhri yang bersumber dari Ibnul Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Baihaqi yang dinukil dalam kitab Ad-Dalail bahwasanya ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah ketika Rasulullah memerintahkan kepada Bani Baidah untuk menikahkan putri mereka kepada budak mereka yang bernama Abi Hindin. Dengan sinis Bani Baidah berkata, "Pantaskah putri-putri kami dinikahkan dengan budak-budak kami?" Belum sempat Rasulullah menjawab, turunlah surat Al-Hujurat ayat 13 yang di dalamnya terdapat kalimat lita'arafu ay khalaqnakum kadzalika liya'rifa ba'dakum ba'dha. Aku telah ciptakan kalian secara beragam dengan tujuan untuk saling mengenal antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Demikianlah penafsiran Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam kitab Safwatul Bayan Lima'anil Quran halaman 516. Secara tekstual, ayat ini sebagai perintah Allah agar Bani Baidah tidak melakukan diskriminasi terhadap budak mereka. Sedangkan secara kontekstual, ayat ini merupakan landasan etis sosiologis untuk merajut harmoni di tengah-tengah keanekaragaman, termasuk dalam konteks merawat keutuhan NKRI. Karena memang hadirin berawal dari diskriminasi,
pasti saling menutup diri, tidak saling berkomunikasi, gampang saling mencurigai, sehingga sangat mudah terprovokasi, saling memaki, melakukan tindakan-tindakan anarki, bahkan tak mustahil berkembang menjadi konflik ideologi dan radikalisasi. Padahal bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyatin, wa laisa minna man qatala ala asabiyatin, wa laisa minna man mata ala asabiyatin." Rawahu Abu Dawud. Bukan termasuk umatku orang yang menyeru pada fanatisme kesukuan, dan bukan termasuk umatku orang yang berperang demi membela kesukuan, dan bukan termasuk umatku orang yang mati karena membela kesukuannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu bagaimanakah solusi yang mendasar untuk merawat keragaman dalam bingkai NKRI? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya
kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dan Maha Agung. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami hormati, secara semantik ayat ini diawali dengan sigat lil amr yang bermakna perintah. Sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya suatu perintah adalah kewajiban. Dengan demikian wajib kepada kita, saya, saudara dan kita semua untuk terus memupuk persatuan, membina kebersamaan dan merajut harmoni demi keutuhan NKRI. Inilah esensi instruksi ilahiyah yang terangkai indah pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ay amarahum bil jamaah wa nahahum 'anit tafriqah. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bersatu padu dan melarang berseteru. Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Lalu bagaimanakah relevansi ayat ini dengan kehidupan bangsa kita? Alhamdulillah hadirin, meskipun Indonesia memiliki keragaman adat istiadat, suku bangsa, bahasa, agama, dan keragaman lainnya, tapi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu jiwa. Namun yang lebih membanggakan, upaya pemerintah nyaris tiada henti terus mengkampanyekan spirit NKRI yang didukung oleh para alim ulama dengan moto juang yang sama, menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita para peserta didiknya semakin yakin dan percaya serta berani menyatakan secara terbuka bahwa NKRI harga mati. Semangat! Tapi ingat, di balik kesepakatan dalam merawat keutuhan NKRI, menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 di forum ini harus tetap berhati-hati, sebab di balik pojok peradaban masih terdapat oknum-oknum sialan yang terus menebar bibit-bibit perpecahan. Sebagai bukti, bukankah di tengah-tengah pesta demokrasi masih sering terjadi tindakan-tindakan tak terpuji? Bukankah masih ada para penyangga dana untuk mobilisasi unjuk rasa atas nama moral bangsa, padahal hanya untuk kepentingan pemilu semata? Dan bukankah masih ada oknum-oknum pemberi uang agar masyarakat mau berperang padahal hanya membela kepentingan seseorang? Jika benar fenomena ini masih ada, berarti keutuhan NKRI belum aman secara nyata. Betul. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada saudara-saudaraku tetap bersatu padu dan jangan berseteru. Kepada saudara-saudaraku yang seiman dan sekeyakinan, kita kuatkan ukhuwah Islamiyah. Dan kepada saudara-saudaraku yang berlainan keyakinan, kita kuatkan ukhuwah diniyah dan ukhuwah insaniyah, agar NKRI tetap lestari, tetap jaya di buana. Setuju hadirin? Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, uraian ini dapat disimpulkan bahwa keragaman dan perbedaan merupakan fitrah sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atas keragaman itu. Kita nikmati, kita syukuri dan kita jalani dengan saling membuka diri, saling silaturahmi dan komunikasi. Itulah bukti merawat NKRI dengan sepenuh hati. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum